Pada tanggal 26 Oktober CEO Raytheon Technologies mengumumkan pengiriman dua sistem pertama NASAMS ke Ukraina, seperti yang dikatakan John Kirby, Koordinator Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Pihak berwenang AS bermaksud untuk memasok total 8 sistem semacam itu ke Ukraina. Sistem rudal anti-pesawat NASAMS buatan AS yang dipasok ke Ukraina, yang dirancang untuk melindungi fasilitas militer Ukraina, hanya akan menyia-nyiakan beberapa set rudal mahal untuk menghancurkan drone kamikaze berbiaya rendah, sehingga mengurangi kemampuan tentara Ukraina untuk mempertahankan diri dari serangan yang lebih bernilai tinggi, seperti helikopter, pesawat, dan lain sebagainya, kata pakar militer yang disurvei kepada TASS. Dua sistem NASAMS tidak cukup untuk melindungi seluruh garis depan. Mereka hanya akan dapat mengendalikan sebagian ruang udara atau sejumlah kecil fasilitas militer, atau untuk melindungi beberapa kota Ukraina di mana perusahaan industri pertahanan atau fasilitas militer berada, kata Kepala Biro Analisis Militer Politik Alexander Mikhailov. Analis militer TASS Viktor Litovkin percaya bahwa NASAMS yang disediakan sejauh ini tidak akan mampu melindungi bahkan bagian dari garis depan. Ini seperti setetes air di lautan. Dua peluncur paling banyak hanya dapat mempertahankan satu baterai HIMARS, katanya. Saya pikir tugas utama mereka adalah untuk menutupi beberapa fasilitas vital yang mungkin diserang oleh drone Geran 2, kata Alexei Leonkov, editor majalah Arsenal OTHSWA. Menurut Mikhailov, tugas utama sistem NASAMS adalah melindungi fasilitas militer dari drone kamikaze yang telah digunakan pasukan Rusia dalam skala yang semakin luas. Dia menunjukkan bahwa rudal udara ke udara jarak menengah AMRAAM yang sangat mahal tidak praktis digunakan untuk menjatuhkan drone yang berharga murah. Harus diingat bahwa rudal semacam itu cukup mahal. Satu AMRAAM klasik berharga lebih dari $1 juta. Menggunakannya akan masuk akal jika target yang ditembak memiliki nilai proporsional, kata Mikhailov. Kami sekarang menggunakan taktik ofensif yang melibatkan serangan UAV besar-besaran sebelum menghantam fasilitas yang ditunjuk dengan rudal. Sejumlah besar rudal anti-pesawat NASAMS harus disia-siakan sebelum mengenai senjata yang lebih mahal seperti helikopter, pesawat, rudal jelajah dan sebagainya, jelasnya. Leonkov yakin bahwa UAV serangan Rusia memberikan peluang besar untuk menghilangkan NASAMS. Angkatan bersenjata Rusia sekarang menunjukkan pendekatan baru untuk menghilangkan pertahanan udara musuh dengan drone. Di bawah taktik ini, drone sebenarnya memberi umpan. Saat sistem pertahanan udara bereaksi dan melepaskan tembakan, itu akan terlihat oleh radar kami. Kemudian alat serangan balik harus dipilih untuk menghancurkan sistem musuh, Leonkov menjelaskan. Mikhailov menunjuk kelemahan lain dari sistem AS, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikannya ke posisi transportasi setelah menembak. Sistem NASAMS membutuhkan setidaknya 16 menit untuk digunakan. Setelah peluncur menembakkan rudal anti-pesawat, dibutuhkan setidaknya waktu yang sama, sekitar 15 menit untuk melipat sistem, jelas Mikhailov. Ini memberi kesempatan pada sistem anti-baterai dan anti-radar di pihak kita, sementara peluncur ditempatkan pada posisi transportasi. Ada cukup waktu untuk mengenai peluncur atau melakukan serangan artileri di lokasi penempatannya. Secara umum, pengiriman NASAMS ke Ukraina dapat dianggap sebagai upaya Amerika Serikat untuk menguji sistem ini dalam kondisi pertempuran nyata. Menurut Leonkov, Amerika sedang dalam proses memutuskan sistem apa yang akan dimasukkan dalam pertahanan udara dan pertahanan anti-rudal mereka di masa depan. Ukraina adalah tempat pengujian yang ideal untuk ini. Pungkasnya, seraya menambahkan bahwa inilah alasan mengapa begitu sedikit sistem pertahanan udara yang dimilikinya telah disediakan selama ini.